Matahari pagi menembus tirai sutra di kamar utama sebuah penthouse mewah, menyinari potret pernikahan Aisyah dan Reza yang terpajang elegan. Mereka tampak seperti pasangan sempurna, mengukir janji suci di hadapan semesta. Namun, di balik senyum itu, Aisyah Adiningrat, CEO, Adiningrat Corp, merasakan riak-riak mulai muncul. Selama 10 tahun pernikahan, Aisyah adalah otak di balik kesuksesan konglomerat properti dan investasi yang ia bangun bersama Reza. Tangannya cekatan mengelola miliaran aset, otaknya encer membaca pasar, dan jiwanya sekeras baja menghadapi badai bisnis. Reza adalah wajah perusahaan, karismatik, pandai bergaul, dan memiliki jaringan luas. Mereka adalah tim impian, pasangan emas yang dikagumi banyak orang, yang berjuang dari nol hingga kini mendiami penthouse megah ini. Setiap pagi, Aisyah bangun pukul 4.30 WIB, menyiapkan sarapan. Pukul 6 WIB, Reza muncul, matanya merah, wajahnya lelah. Meeting sampai subuh. Klien dari luar negeri ini memang menuntut sekali. Dalihnya, menyesap kopi yang Aisyah sediakan. Aisyah melihatnya. Sejak 6 bulan terakhir, meeting sampai subuh, atau urusan klien mendadak, menjadi alasan favorit Reza. Jawabannya singkat, datar, dan ia selalu tampak kelelahan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan bau parfum wanita asing samar-samar tercium dari kemejanya. Parfum yang Aisyah tak kenali. Kamu terlihat lelah sekali, Za, ujar Aisyah lembut, mencoba menyentuh pipi Reza. Reza sedikit menepis tangannya, terlalu cepat, terlalu halus hingga Aisyah hampir tak menyadarinya. Ya, begitulah tuntutan pekerjaan. Adiningrat Corp. Tidak bisa santai-santai. Sebuah duri kecil menusuk hati Aisyah. Dulu, Reza selalu menyebutnya, perusahaan kita, kini hanya Adiningrat Corp. Beberapa minggu berlalu, percikan masalah itu semakin sering muncul. Reza semakin sering pulang terlambat, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan perjalanan dinas mendadak. Teleponnya sering mati atau tidak bisa dihubungi. Saat pulang, ia bersikap dingin, mudah tersinggung. Pembicaraan mereka hanya seputar pekerjaan atau hal-hal tidak penting. Kehangatan yang dulu mengikat mereka kini terasa seperti bara api yang meredup, nyaris padam. Suatu malam, Aisyah mencoba mendekatinya. Za, akhir-akhir ini kita jarang sekali punya waktu berdua. Apa kamu tidak merindukan masa-masa kita dulu? Reza hanya bergumam, fokus pada ponselnya. Aku sibuk. Sa, kamu juga tahu kan, pekerjaan kita ini? Tapi bukankah kita bisa meluangkan waktu? Makan malam di luar, atau sekadar menonton film bersama di rumah seperti dulu? Aisyah mencoba lagi. Reza mendesah, akhirnya meletakkan ponselnya. Matanya menatap Aisyah, tapi tatapan itu kosong. Aisyah, tolong jangan kekanak-kanakan. Kita bukan lagi sepasang kekasih SMA. Kita adalah pemilik perusahaan besar. Tanggung jawab kita jauh lebih besar daripada sekadar makan malam romantis. Kata-kata itu menusuk Aisyah. Kekanak-kanakan? Dulu, Reza adalah orang yang paling romantis. Kini, ia hanya melihatnya sebagai pemilik perusahaan besar. Malam itu, Aisyah tidur sendiri, sementara Reza tidur di ruang kerjanya dengan alasan, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Keesokan harinya, Reza tergesa-gesa menyiapkan tas kerja. Keluar kota, jawabnya tanpa menatap Aisyah. Ada proyek besar yang harus kutinjau langsung. Aisyah merasakan kejanggalan. Cara Reza menghindarinya, tatapan matanya yang resah, dan bau parfum wanita yang kini terasa lebih kuat. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa Reza tidak mungkin mengkhianatinya. Namun, kecurigaan itu mulai tumbuh. Aisyah teringat percakapan tentang Siska, manajer pemasaran baru di perusahaan. Siska, yang katanya cantik, muda, dan ambisius, sering terlihat di dekat Reza. Malam itu, setelah seharian mencoba fokus pada pekerjaan namun gagal, Aisyah membuka laptopnya. Ia mencari nama Siska, lalu menemukan profil media sosialnya. Muncul foto Siska berpose di depan sebuah restoran mewah di sebuah kota, dengan caption, bisnis trip mendadak tapi tetap enjoy. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia mengenali arsitektur restoran itu. Itu adalah restoran tempat ia dan Reza merayakan ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Dan yang lebih mengerikan, di latar belakang, samar-samar terlihat siluet pria yang sangat familiar. Postur tubuh itu, jaket yang dikenakannya, itu adalah Reza. Dunia Aisyah terasa berputar. Nafasnya tercekat. Rasa mual yang luar biasa memenuhi perutnya. Ini bukan lagi percikan kecil. Ini adalah api yang mulai membakar fondasi pernikahannya,
Fondasi yang selama ini ia kira tak tergoyahkan. Kecurigaan yang selama ini ia tepis, kini berubah menjadi kenyataan pahit yang menghantamnya telak. Ia tidak menangis. Air matanya mengering, digantikan oleh bara amarah yang menyala perlahan di dadanya. Ada kehampaan dan rasa sakit yang tak terlukiskan, namun lebih dari itu, ada api yang baru saja tersulut. Api yang akan membakar habis segalanya. Ia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aisyah Adiningrat tidak pernah menyerah. Dan kali ini, ia akan berjuang bukan untuk menyelamatkan pernikahannya, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang ditimbulkan oleh pengkhianatan ini. Ia akan mencari tahu semuanya. Babak baru dalam hidup Aisyah, babak yang penuh gejolak dan perubahan drastis, baru saja dimulai. Tangan Aisyah gemetar saat menutup laptop. Foto Siska bersama Reza, siluet yang tak terbantahkan, terus membayang di benaknya. Napasnya memburu, namun air mata tak kunjung jatuh. Kecewa, marah, sakit hati, semua emosi itu bergejolak, bercampur aduk menjadi satu gumpalan pahit yang tak tertelan. Ia merasa seperti ditinju tepat di ulu hati, sesak dan perih. Bagaimana bisa? Reza, suaminya, belahan jiwanya, pria yang bersumpah setia sehidup semati, tega mengkhianatinya dengan cara serendah ini? Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Masa-masa sulit saat mereka merintis Adiningrat Corp. Dari nol. Ia ingat bagaimana mereka berbagi mie instan untuk makan malam, tidur di kantor yang sempit, dan bekerja siang malam hanya untuk satu tujuan, membangun masa depan bersama. Ia yang mendesain strategi, ia yang bernegosiasi dengan investor, ia yang menghadapi setiap kerugian dengan kepala dingin. Sementara Reza, dengan pesonanya, membuka pintu dan melancarkan jalan. Mereka adalah dua keping puzzle yang saling melengkapi. Tapi kini, kepingan itu retak, dan keretakan itu disebabkan oleh tangan Reza sendiri. Aisyah bangkit dari kursi, melangkah mondar-mandir di ruang kerjanya yang sunyi. Ia tahu ia tidak bisa diam. Ia harus menghadapinya. Tapi bagaimana? Dengan amarah yang membabi buta, atau dengan ketenangan yang mematikan? Hatinya berteriak untuk meluapkan segalanya, menghancurkan barang-barang, melayangkan kata-kata kasar. Namun, instingnya sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang wanita tangguh, mengingatkannya bahwa emosi hanya akan menjadi bumerang. Ia harus cerdas, strategis. Ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dulu. Biarkan Reza merasa aman dalam kebohongan yang ia ciptakan. Aisyah akan mengumpulkan bukti lebih banyak, memastikan semuanya tak terbantahkan. Ia mulai memeriksa catatan keuangan perusahaan, jadwal penerbangan Reza, bahkan melacak aktivitas media sosial Siska lebih jauh. Setiap bukti yang ia temukan hanya menegaskan dugaannya, menambah rasa sakit dan mempertebal dinding kemarahan dalam dirinya. Siska bukan hanya rekan kerja. Ada banyak foto, candid, mereka, komentar genit, dan tanda-tanda kedekatan yang sudah melewati batas profesional. 2 hari kemudian, Reza pulang dari perjalanan dinasnya. Ia masuk rumah dengan wajah ceria yang dibuat-buat, mencoba mencium Aisyah. Aisyah menepisnya perlahan, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Perjalanan dinasnya lancar. Za? Tanya Aisyah, suaranya terdengar normal. Reza mengangguk, meletakkan koper. Lancar sekali. Proyeknya hampir deal. Aku lelah sekali, ingin istirahat. Oh, tentu, sahut Aisyah. Tapi sepertinya kamu tidak lelah saat makan malam di restoran fine dining di kota itu, kan? Wajah Reza langsung memucat. Senyumnya lenyap. Maksudmu apa, Sa? Suaranya berubah tegang. Aisyah mengangkat pandangannya, menatap Reza dengan mata tajam yang kini memancarkan api. Jangan pura-pura tidak mengerti. Aku melihat fotomu dengan Siska di restoran itu. Kalian berdua terlihat sangat menikmati perjalanan dinasnya. Reza terdiam sejenak, mencoba menyusun alasan. Itu hanya makan malam bisnis, Aisyah. Siska ikut karena dia yang mengurus detail kontraknya. Makan malam bisnis yang romantis, di tempat kita merayakan ulang tahun pernikahan, dan dia memakai gaun malam? Apa itu prosedur standar untuk meeting dengan klien dari luar negeri, Za? Nada bicara Aisyah mulai meninggi, mengikis lapisan ketenangannya. Reza mulai panik. Aisyah, kamu salah paham. Dia hanya... Cukup. Aisyah berdiri, dadanya naik turun menahan emosi. Aku tahu segalanya, Reza. Ini bukan hanya tentang makan malam itu. Ini tentang kebohonganmu, pengkhianatanmu, dan betapa pengecutnya kamu menyembunyikan ini semua dariku. Reza tergagap, wajahnya memerah. Aku bisa jelaskan. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Aisyah.
Ini hanya sebuah kesalahan. Kesalahan? Aisyah tertawa getir. Kesalahan? Berapa banyak kesalahan yang sudah kamu lakukan di belakangku, Reza? Berapa banyak malam yang kamu habiskan dengan wanita itu, sementara aku di sini memikirkanmu, mencemaskanmu, dan bekerja keras untuk semua yang kita punya. Tiba-tiba, ponsel Reza berdering. Nama, Siska, berkedip-kedip di layar. Reza langsung pucat pasi. Aisyah melihatnya, dan amarahnya mencapai puncaknya. Angkat, perintah Aisyah, suaranya tajam seperti belati. Angkat dan katakan padanya bahwa permainan kalian sudah berakhir. Reza ragu-ragu, lalu mematikan panggilan itu. Tidak, Aisyah, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa, Reza? Aisyah melangkah maju, mendekat ke arah Reza. Seperti apa kamu menjelaskan fakta bahwa bau parfum wanita itu terus menempel di bajumu setiap kali kamu pulang telat? Seperti apa kamu menjelaskan perubahan sikapmu yang dingin, dan tatapanmu yang kosong setiap kali aku mencoba bicara dari hati ke hati? Dia hanya teman. Aisyah, aku bersumpah. Reza mencoba memeluk Aisyah, tapi Aisyah menolaknya mentah-mentah. Teman yang tidur bersamamu? Teman yang kamu bela mati-matian saat aku menyentuhnya saja tidak pernah. Suara Aisyah meninggi, pecah oleh kepedihan dan amarah yang meledak-ledak. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka dan Siska masuk, seolah-olah memang sudah direncanakan. Ia tampak terkejut melihat Aisyah dan Reza sedang bertengkar. Matanya membelalak, lalu ia tersenyum sinis melihat Aisyah yang kini berantakan karena emosi. Oh, maaf, aku tidak tahu sedang ada drama di sini, ujar Siska dengan nada mengejek, matanya melirik Reza dengan tatapan menantang. Reza, aku hanya ingin menyampaikan beberapa hal penting soal proyek kita. Melihat Siska di hadapannya, kemarahan Aisyah membuncah tak terkendali. Wanita ini, penyebab semua penderitaannya, berani datang ke rumahnya sendiri dengan sikap tidak tahu malu. Aisyah maju selangkah, menunjuk Siska dengan jari gemetar. Kamu, beraninya kamu datang ke sini, pelakor tidak tahu diri. Kamu sudah menghancurkan rumah tanggaku. Siska terkekeh pelan, tawa sinisnya menusuk telinga Aisyah. Rumah tangga yang sudah rapuh, Nyonya Adiningrat. Jangan salahkan saya kalau suami Anda lebih memilih saya. Kata-kata itu seperti percikan api yang menyulut bensin. Aisyah, yang selama ini selalu menjaga citra dan kontrol diri, kehilangan segalanya. Ia tidak berpikir, hanya bertindak. Tangannya terangkat, siap melayangkan tamparan ke wajah Siska. Namun, sebelum tangannya menyentuh kulit Siska, sebuah bayangan cepat bergerak. Reza tiba-tiba berdiri di antara mereka, membela Siska. Jangan sentuh dia, Aisyah, teriak Reza, matanya menyala penuh amarah, tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan pada Aisyah sebelumnya. Dan kemudian, dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka, tangan Reza terangkat. Sebuah tamparan keras mendarat telak di wajah kiri Aisyah. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruang tamu yang luas, memecah keheningan mencekam. Kepala Aisyah tertoleh ke samping, rambutnya acak-acakan. Rasa panas dan perih menjalar di pipinya, diikuti oleh denyutan di telinga. Lebih dari rasa sakit fisik, ada kehancuran yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Dunia Aisyah runtuh seketika. Ia memegang pipinya yang memerah, matanya membelalak tak percaya. Reza, suaminya, menamparnya, demi wanita lain? Tamparan itu bukan hanya fisik, melainkan juga menghancurkan harga diri dan kepercayaan dirinya menjadi serpihan tak berarti. Semua ingatan manis, setiap janji, setiap pengorbanan yang ia berikan, kini terasa seperti kebohongan besar yang menguburnya hidup-hidup. Reza berdiri kaku, napasnya memburu, terlihat sedikit terkejut dengan perbuatannya sendiri. Siska di belakangnya tersenyum tipis, penuh kemenangan. Pipinya terasa panas membakar, namun hati Aisyah jauh lebih membara. Ia masih memegang pipi kirinya yang membengkak merah, menatap Reza dengan mata yang semula penuh luka kini berubah menjadi samudra es. Tamparan itu, yang seharusnya menghancurkannya, justru menyulut api di dalam dirinya. Sebuah tekad baja yang dingin, tersembunyi di balik ketenangan yang menakutkan. Reza berdiri terpaku, ekspresi penyesalan samar terlintas di wajahnya yang pucat. Ia mungkin terkejut dengan perbuatannya sendiri. Siska, di belakang Reza, masih menyeringai penuh kemenangan, seolah menikmati setiap detik kehancuran Aisyah. Pandangan Aisyah beralih pada Siska, lalu kembali ke Reza. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Aisyah. Senyum yang membuat bulu kuduk Reza merinding. Baik, ucap Aisyah, suaranya pelan dan bergetar,
namun penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan lagi. Hanya ketenangan yang mengerikan. Aku mengerti sekarang. Reza tergagap. Aisyah, aku tidak bermaksud. Diam, potong Aisyah dingin. Ia menurunkan tangannya dari pipi, membiarkan kemerahan tamparan itu terpampang nyata. Cukup sudah drama murahan ini. Aku tidak punya waktu untuk sandiwara kalian berdua. Ia melangkah mundur perlahan, menjaga jarak. Matanya menatap tajam ke arah Reza dan Siska bergantian. Aku minta kalian berdua keluar dari rumahku sekarang. Detik ini juga. Reza terkejut. Rumahmu? Aisyah, ini rumah kita. Dulu, sahut Aisyah, menatapnya tajam. Dulu. Sekarang, secara hukum, properti ini 100% atas namaku. Apa kamu lupa siapa yang mengurus semua akta dan sertifikatnya? Za? Siapa yang membayar cicilannya? Dari uangku, bukan uangmu. Siska mendengus. Jangan mimpi, Nyonya. Mana mungkin semudah itu? Aisyah tidak menggubris Siska. Ia mengambil ponselnya, mengetik beberapa nomor dengan cepat. Security. Ada penyusup di penthouse 12A. Tolong segera naik dan pastikan mereka keluar dari area properti. Suaranya lantang, penuh otoritas. Reza dan Siska saling pandang, raut terkejut dan panik terlihat jelas. Aisyah, kamu tidak bisa melakukan ini, protes Reza. Aku bisa, dan aku akan melakukannya, jawab Aisyah, menatap Reza tanpa emosi. Kamu baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, Reza. Dan kamu akan membayarnya sangat mahal. Tak lama kemudian, dua orang security bertubuh tegap tiba di depan pintu. Mereka menatap Reza dan Siska dengan pandangan datar. Maaf, Tuan, Nyonya. Ada masalah? Tanya salah satu security. Aisyah menunjuk Reza dan Siska. Mereka bukan lagi tamu. Mereka penyusup. Tolong usir mereka. Reza mencoba melawan. Ini kesalahpahaman. Saya suaminya. Ini rumah saya. Bapak mohon maaf, kata security itu dengan sopan namun tegas, tapi kami diperintahkan untuk mengamankan area. Jika Bapak tidak mau pergi baik-baik, kami terpaksa menggunakan prosedur yang berlaku. Security lainnya sudah mulai mendekati Siska. Siska ketakutan. Reza, ayo kita pergi. Ini gila. Reza menatap Aisyah dengan tatapan putus asa dan kemarahan. Ia tahu Aisyah serius. Tatapan itu adalah tatapan Aisyah saat ia mengambil keputusan bisnis terbesar, yang tak bisa diganggu-gugat. Dengan berat hati, dan di bawah pengawasan ketat para security, Reza dan Siska dipaksa keluar dari penthouse mewah itu. Mereka pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Aisyah sendirian di tengah ruang tamu yang hening. Setelah pintu tertutup, keheningan menyelimuti Aisyah. Ia berdiri mematung di tempatnya, membiarkan rasa sakit dari tamparan itu meresap ke dalam jiwanya, mengubahnya menjadi energi yang baru. Ia tidak menangis. Tidak ada gunanya. Air mata tak akan mengembalikan apapun. Yang ada hanyalah rasa dingin yang merayap di setiap sendi, mengisi setiap rongga hatinya. Rasa dingin yang sama persis dengan yang ia rasakan saat berhadapan dengan lawan bisnis terberatnya. Di balik ketenangan yang menakutkan itu, otak Aisyah bekerja cepat, menyusun rencana. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini soal keadilan. Soal mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Semua aset, semua kekayaan yang selama ini ia kelola, ia perjuangkan, dan ia rahasiakan detailnya dari Reza. Reza berpikir ia bodoh, lemah, atau tak akan berani bertindak? Dia salah besar. Aisyah berjalan menuju meja kerjanya yang rapi. Ia membuka laci tersembunyi yang hanya dia yang tahu. Di dalamnya, tersimpan berkas-berkas rahasia, salinan akta properti, rincian saham, dokumen investasi, dan laporan keuangan pribadi yang tidak pernah ia bagikan sepenuhnya dengan Reza. Sejak awal, Aisyah selalu menjadi wanita yang mandiri dan waspada. Naluri bisnisnya yang tajam selalu mendorongnya untuk memiliki rencana B, bahkan dalam pernikahannya. Ia tak pernah menyangka, rencana B itu akan benar-benar terpakai, dan di bawah kondisi yang begitu menyakitkan. Senyum dingin kembali terukir di bibirnya. Reza lengah. Ia pikir Aisyah adalah wanita yang rapuh, mudah dipatahkan. Ia pikir tamparan itu akan membuatnya menyerah, tunduk. Tapi ia keliru. Tamparan itu adalah pemicu. Pemicu bagi Aisyah untuk bangkit, untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ini baru permulaan, Reza, bisik Aisyah di tengah kesunyian penthouse mewahnya. Suaranya datar, namun menggelegar di benaknya. Kamu ingin melihat seorang Aisyah yang lemah?
Kamu akan melihat seorang Aisyah yang menghancurkanmu. Api di balik ketenangan itu kini menyala lebih terang, siap membakar habis segala kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia terima. Aisyah akan memastikan Reza tidak hanya kehilangan dirinya, tapi juga segala kemewahan dan reputasi yang selama ini ia nikmati, yang semua itu berkat kerja keras Aisyah. Ini bukan balas dendam yang meledak-ledak, melainkan balas dendam yang dingin, terperinci, dan tak terhindarkan. Ketenangan yang menyelimuti Aisyah setelah pengusiran Reza dan Siska bukanlah ketenangan menyerah, melainkan ketenangan yang didapat dari sebuah keputusan besar. Otaknya berputar cepat, menyusun langkah demi langkah. Ia tidak akan gegabah. Emosi sudah ia kubur dalam-dalam, digantikan oleh logika dan strategi yang tajam. Ini adalah perang, dan Aisyah tidak pernah kalah dalam perang yang ia rancang sendiri. Pagi itu, sebelum matahari beranjak tinggi, Aisyah sudah berada di kantor pengacara kepercayaannya, Bramantio Darmawan. Bram, sapaan akrabnya, adalah seorang praktisi hukum senior yang dikenal karena kecerdasan, ketelitian, dan integritasnya. Ia sudah menjadi penasihat hukum Adiningrat Corp. Sejak perusahaan itu masih kecil, dan lebih dari itu, ia adalah teman yang bisa dipercaya. Ruangan Bram dipenuhi tumpukan buku hukum dan aroma kopi pahit. Bram, dengan kacamata bertengger di hidungnya, menatap Aisyah dengan ekspresi prihatin saat melihat sedikit bengkak di pipi kiri Aisyah. "Aisyah, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut, sebuah pertanyaan yang lebih dari sekadar basa-basi. Aisyah hanya mengangguk tipis, menutupi bekas tamparan itu dengan rambutnya. "Aku butuh bantuanmu, Bram," mendesak. Aisyah menceritakan semuanya, dengan suara datar dan tanpa emosi yang berlebihan. Dari kecurigaan awal, bukti foto, konfrontasi di apartemen, hingga tamparan yang Reza layangkan demi membela Siska. Bram mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, mencatat poin-poin penting. Wajahnya mengeras mendengar detail tamparan itu. "Dia berani menamparmu?" Bram berseru, amarah samar terlihat di matanya. "Brengsek itu." "Itu tidak penting lagi sekarang," potong Aisyah dingin. "Yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Aku ingin menarik semua aset yang bisa kutarik dari Reza. Aku ingin dia tidak punya apa-apa, sekalipun sepeser pun." Bram melepaskan kacamatanya, menyandarkan punggungnya ke kursi. "Secara hukum, ini bisa jadi proses yang rumit, Aisyah. Harta gonogini biasanya dibagi rata setelah perceraian, apalagi jika dibangun bersama. Itu kuncinya, Bram," Aisyah menyahut, matanya berbinar tajam. "Harta gonogini. Selama ini, aku yang mengurus semua detail aset perusahaan. Aku yang mengelola rekening pribadi kami, investasi saham, dan pembelian properti. Reza tahu itu, tapi dia terlalu sibuk atau terlalu percaya padaku untuk memeriksanya dengan teliti." Aisyah mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari dompetnya dan meletakkannya di meja. "Ini semua data yang kumiliki. Salinan akta kepemilikan properti atas namaku, rincian rekening bank terpisah yang kupunya, dokumen investasi yang secara legal hanya atas namaku, dan bukti-bukti transfer dana yang kusisihkan secara pribadi." Bram mengambil flash drive itu, matanya membesar saat ia mulai membuka file-file di dalamnya. Ini sangat detail, Aisyah. Banyak aset ini memang atas namamu pribadi, atau atas nama perusahaan dengan kamu sebagai pemegang kendali utama. Dan dana-dana yang kamu sisihkan ini." Ia terdiam sejenak, mengagumi kecerdikan klien sekaligus temannya ini. "Kamu sudah mempersiapkan ini semua sejak lama?" Aisyah mengangguk. "Bukan untuk perceraian, Bram. Tapi sebagai cadangan. Kamu tahu bagaimana aku selalu berpikir ke depan dalam bisnis. Ini adalah due diligence pribadi." Bram tersenyum tipis, sebuah senyum bangga bercampur kagum. "Luar biasa, Aisyah. Dengan data ini, posisi kita sangat kuat. Terutama untuk aset-aset yang memang tercatat murni atas namamu sebelum atau selama pernikahan, yang dananya bisa kamu buktikan berasal darimu secara eksklusif. Untuk aset gonogini yang dibangun bersama, kita masih punya keuntungan besar karena kamu yang memegang kendali mayoritas." "Jadi, apa langkah pertama?" tanya Aisyah, tidak sabar. Bram mulai menjelaskan strateginya dengan rinci. "Pertama, kita akan membekukan rekening bank bersama. Semua akses Reza ke rekening-rekening utama yang terkait dengan usahamu akan kita blokir. Kedua, kita segera mengalihkan semua saham dan investasi yang atas namamu pribadi, atau yang bisa kamu kendalikan mayoritas, ke entitas yang aman. Ketiga, kita akan mengamankan properti-properti atas namamu. Bagaimana dengan properti utama, penthouse ini? Akan kita pastikan surat-suratnya lengkap dan jelas atas namamu.
Jika memang dia sudah diusir dan kamu punya bukti kepemilikan penuh, kita bisa mengajukan gugatan penguasaan penuh. Dia tidak akan punya dasar hukum untuk menuntut itu kembali. Aisyah mendengarkan dengan saksama, otaknya memproses setiap informasi. Berapa lama proses ini akan memakan waktu? Jika kita bergerak cepat dan tanpa hambatan, sebagian besar aset bisa kita amankan dalam hitungan hari. Proses perceraian akan memakan waktu lebih lama, tapi begitu aset-aset itu di tanganmu, posisi tawarmu akan sangat tinggi. Dia tidak akan punya kekuatan apa-apa. Dan untuk Reza, apakah dia akan bisa mengakses apapun? Bram menggeleng. Kita akan pastikan itu tidak terjadi. Kita akan bekerja dengan bank dan lembaga keuangan terkait. Begitu proses ini dimulai, dia akan merasa seperti kehilangan pijakan satu persatu. Aisyah mengangguk puas. Ini persis yang ia inginkan. Sebuah pembalasan yang dingin, terukur, dan mematikan. Reza tidak akan menyangka. Dia pikir dia menampar seorang istri yang lemah. Dia tidak tahu dia baru saja membangunkan naga yang tertidur. Lakukan segera, Bram, perintah Aisyah, suaranya mengandung otoritas seorang jenderal yang siap berperang. Mulai hari ini, aku ingin semua akses finansial Reza ke aset-asetku terputus. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti dia membuatku kehilangan kepercayaanku. Bram melihat kilatan di mata Aisyah, sebuah kilatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ini bukan lagi Aisyah yang rapuh. Ini adalah Aisyah sang pebisnis ulung, yang kini mengarahkan semua keahliannya untuk menghancurkan musuh terbesarnya, suaminya sendiri. Akan saya urus. Kamu tidak perlu khawatir. Tinggal serahkan padaku. Aisyah bangkit, menjabat tangan Bram. Terima kasih, Bram. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Kita akan melaluinya, Aisyah, Bram meyakinkannya. Dan dia akan menerima balasan yang setimpal. Aisyah meninggalkan kantor Bram dengan perasaan yang campur aduk. Ada kepedihan yang masih tersisa, namun kini diselimuti oleh kepuasan yang dingin. Rencananya sudah diatur. Sekarang, tinggal menunggu eksekusi. Reza bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya hingga semuanya terlambat. Strategi senyap Aisyah telah dimulai. Hari-hari berikutnya bagi Aisyah bagaikan medan perang senyap. Ia bergerak seperti bayangan, tanpa suara, namun dengan dampak yang mematikan. Pipinya mungkin masih terasa nyeri, namun hatinya kini sekeras baja. Setiap langkah yang ia ambil adalah kalkulasi dingin, bukan luapan emosi. Ia ingin Reza merasakan kehilangan, bukan sekadar kekalahan. Langkah pertama adalah pembekuan rekening bank bersama. Dengan dokumen lengkap yang ia berikan kepada Bram, tim pengacara segera mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke bank-bank terkait. Atas dasar adanya indikasi penyelewengan dana perusahaan dan juga sebagai upaya preventif dalam menghadapi potensi gugatan perceraian, rekening-rekening gabungan yang selama ini menjadi sumber transaksi utama Reza, mendadak dibekukan. Pagi itu, Reza berada di salah satu klien pentingnya, hendak melakukan transaksi besar. Dengan percaya diri, ia menyerahkan kartu kredit platinumnya untuk pembayaran biaya jamuan makan siang yang mewah. Namun, mesin edisi berkedip-kedip, menampilkan pesan, transaksi ditolak. Reza mengernyitkan dahi. Mungkin gangguan sistem, ujarnya pada sang klien, mencoba tersenyum. Ia mencoba kartu kredit lainnya, lalu kartu debit. Hasilnya sama. Ditolak. Rasa malu mulai menjalar di wajahnya. Ia segera menghubungi bank. Ada apa ini? Kenapa semua kartu saya ditolak? Suaranya meninggi. Petugas bank dengan nada formal menjelaskan, maaf, Bapak. Ada pembekuan dana yang dilakukan atas permintaan pemegang rekening utama. Pemegang rekening utama? Maksudnya istri saya? Reza hampir berteriak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang dimaksud. Hanya Aisyah yang memiliki kendali penuh atas semua itu. Ini pasti ulah Aisyah. Tapi bagaimana bisa secepat ini? Ia segera mencari taksi dan bergegas menuju kantor pusat Adiningrat Corp. Sementara itu, Aisyah duduk tenang di ruang kerjanya yang elegan di puncak gedung, menatap layar monitor. Ia menerima laporan real-time dari Bram. Pembekuan rekening bank berhasil, Aisyah. Reza sudah tidak bisa mengakses dana gabungan apapun. Aisyah hanya mengangguk. Bagus. Lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap kedua adalah pengalihan saham dan investasi. Selama bertahun-tahun, Aisyah telah membangun portofolio investasi yang mengesankan atas namanya sendiri, dengan dana yang ia hasilkan dari proyek-proyek pribadinya yang tidak sepenuhnya terintegrasi dengan rekening gabungan. Ia juga memiliki saham mayoritas di beberapa anak perusahaan yang secara hukum terpisah namun berafiliasi dengan Adiningrat Corp. Selama ini,
Reza terlalu sibuk dengan perannya sebagai wajah perusahaan untuk terlalu detail memeriksa struktur kepemilikan. Ia percaya penuh pada Aisyah, dan itulah kesalahannya. Dengan bantuan Bram, Aisyah segera mengeluarkan instruksi kepada para pialang saham dan manajer investasi. Transfer kepemilikan dilakukan secara elektronik, cepat, dan tanpa jejak yang mencurigakan. Puluhan miliar rupiah dalam bentuk saham dan reksadana berpindah tangan dalam hitungan jam. Dana-dana investasi yang semula terlihat seolah milik bersama, kini resmi berada di tangan Aisyah sepenuhnya. Notifikasi dari berbagai lembaga keuangan membanjiri email Reza, namun ia terlalu panik dengan masalah rekening banknya untuk memerhatikan hal-hal kecil ini. Atau ia menganggapnya sebagai update rutin dari perusahaan. Ketika Reza tiba di kantor, ia langsung menuju ruang kerja Aisyah, menerobos masuk tanpa mengetuk. Wajahnya merah padam, matanya penuh amarah dan kebingungan. Aisyah, apa-apaan ini? Kenapa rekening bankku dibekukan? Apa yang kamu lakukan? Reza membanting pintu di belakangnya, membuat beberapa staf di luar terkejut. Aisyah mendongak dari dokumennya, tatapannya dingin dan tak tergoyahkan. Ia seolah menatap seorang bawahan yang melakukan kesalahan fatal, bukan suaminya. Bukankah sudah kubilang? Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Hakmu? Ini juga hakku. Kita membangun ini bersama. Teriak Reza, suaranya menggelegar. Benarkah? Aisyah bersandar ke kursinya, melipat tangan di dada. Coba cek rekeningmu, Za. Perusahaan ini memang kita. Tapi sebagian besar aset yang kamu seakan-akan nikmati itu, legalitasnya dipegang oleh siapa? Reza terdiam, teringat bagaimana dulu ia selalu menyerahkan semua urusan detail administratif dan keuangan kepada Aisyah. Ia percaya bahwa semua akan berjalan atas nama kami atau kita. Ia terlalu sombong untuk memeriksa. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya merendah, ada nada ketakutan yang mulai muncul. Aisyah membuka salah satu dokumen di mejanya. Ini, akta kepemilikan penthouse kita. Atas namaku. Ini, sertifikat saham mayoritas di Adiningrat Land, perusahaan yang membangun semua properti mewah itu. Atas namaku. Dan ini, semua portofolio investasiku yang selama ini kusisihkan dari profit pribadiku, bukan dari kas perusahaan yang kamu akses. Juga atas namaku. Reza merasakan kakinya lemas. Ia melangkah maju, mencoba melihat dokumen-dokumen itu, namun Aisyah dengan cepat menutupnya. Kamu tidak pernah tahu detailnya, kan? Kamu hanya menikmati hasilnya. Aku yang bekerja di balik layar, mengamankan semuanya. Dan sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah jadi milikku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan tuntut kamu. Ini penipuan. Reza mencoba mengancam, suaranya bergetar. Aisyah tersenyum sinis. Silakan saja. Pengacaraku sudah siap menunggumu. Dan perlu kuingatkan, Bram tahu segalanya tentang struktur keuangan kita. Dia yang selama ini membantuku mengamankan ini semua dari awal. Jadi, siapa yang akan terlihat bodoh di pengadilan? Kata-kata Aisyah seperti belati yang menusuk ulu hati Reza. Pengkhianatan Aisyah terasa lebih menyakitkan daripada tamparan yang ia layangkan. Ia menyadari betapa lengahnya ia selama ini. Ia telah meremehkan istrinya. Sementara Reza masih mencoba mencerna semua informasi yang menghantamnya, tahap ketiga dari rencana Aisyah, pengambil alihan properti, juga sedang berjalan. Beberapa aset properti mewah lainnya, seperti villa di pinggir kota dan beberapa unit apartemen sewa, yang dulunya dianggap sebagai investasi bersama, kini telah resmi diurus peralihan kepemilikannya menjadi nama Aisyah sepenuhnya. Surat-surat kepemilikan sudah di tangan Bram, memastikan Reza tidak punya klaim apapun. Reza mencoba login ke akun email perusahaannya, namun aksesnya ditolak. Ia mencoba menghubungi asisten pribadinya, namun teleponnya dialihkan. Ia mencoba membuka portal investasi pribadinya, namun passwordnya tidak lagi berfungsi. Satu persatu, pintu-pintu akses ke kehidupannya yang mewah mulai tertutup rapat di hadapannya. Ia akhirnya kembali ke penthouse. Kunci aksesnya tidak lagi berfungsi. Dengan panik, ia menekan intercom. Suara petugas keamanan menjawab, "Maaf, Bapak. Akses Anda ke properti ini sudah dinonaktifkan atas permintaan Nyonya Aisyah." Reza terhuyung mundur. Dia tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Rumah yang selama ini ia sebut istana. Ia mencoba menghubungi Aisyah, namun panggilan itu langsung masuk ke voicemail. Malam itu, Reza mengembara tanpa arah, tidur di hotel murahan dengan uang tunai terakhir yang ada di dompetnya. Ia mencoba menghubungi Siska, berharap ada dukungan.
Namun, panggilan Siska juga tidak dijawab. Ia merasa kosong, sendirian, dan tak berdaya. Semua yang ia miliki, semua yang ia banggakan, seolah lenyap dalam sekejap mata. Di penthouse-nya yang kini sepi, Aisyah menyeruput teh hangat. Ia menatap keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota. Tidak ada kepuasan yang menggebu, hanya rasa hampa bercampur kelegaan. Ia telah mengambil kembali kendali. Ini adalah awal dari babak baru. Reza tak pernah menyangka hidupnya bisa berubah secepat ini. Satu hari ia adalah konglomerat yang dihormati, hari berikutnya ia terdampar tanpa daya. Setelah malam yang dingin dan penuh kepanikan di hotel murahan, ia menyadari semua kartu kreditnya tak bisa digunakan, dan akses ke rekening bank utama miliknya telah diblokir. Panik, ia mencoba menelepon Siska berulang kali, namun hanya nada sambung kosong yang ia dapat. Wanita itu seolah lenyap ditelan bumi bersama dengan semua kemewahan yang dulu mereka nikmati. Reza tahu, ini semua ulah Aisyah. Hanya istrinya yang memiliki kekuatan dan pengetahuan untuk melakukan hal sekejam ini. Amarah dan rasa putus asa bercampur aduk, memenuhi benaknya. Bagaimana Aisyah bisa begitu kejam? Bagaimana bisa wanita yang ia kenal selama bertahun-tahun, yang ia cintai, atau setidaknya ia kira demikian, berubah menjadi monster berdarah dingin seperti ini? Ia menghabiskan sisa malam itu dengan merenungkan setiap detail. Semua aset, kepemilikan saham, properti, semua tercatat atas nama Aisyah. Ia memang tahu Aisyah yang mengurus, tapi ia tak pernah membayangkan Aisyah akan menggunakan itu melawannya. Bodohnya ia, meremehkan seorang Aisyah Adiningrat. Keesokan harinya, Reza menerima sebuah surat. Sebuah amplop mewah dengan logo firma hukum Bramantio Darmawan. Tangannya gemetar saat membukanya. Itu adalah undangan. Sebuah undangan untuk berbicara di penthouse mereka, kediaman yang kini telah menolaknya. Jam yang tertera di sana menunjukkan pukul 3 sore. Reza tahu, ini adalah jebakan, namun ia tak punya pilihan. Ia harus menghadapi Aisyah. Ia harus mencoba memohon, merayu, mungkin bahkan mengancam. Ia tidak bisa kehilangan segalanya. Tepat pukul 3 sore, Reza tiba di depan pintu penthouse. Ia mencoba menekan bel, namun seolah tak ada jawaban. Akhirnya, pintu terbuka sedikit, dan seorang asisten pribadi Aisyah, seorang wanita muda bernama Dina, muncul. Dina mengisyaratkan Reza untuk masuk tanpa ekspresi. Penthouse itu terasa lebih luas, lebih dingin, dan lebih sepi dari biasanya. Aisyah sudah duduk di sofa panjang di ruang tamu, dengan punggung tegak, aura dingin menguar darinya. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna gelap yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya tanpa riasan berlebihan. Tidak ada jejak air mata, tidak ada kemarahan yang meluap. Yang ada hanyalah ketenangan mematikan yang membuat Reza bergidik. Di sampingnya, Bram sang pengacara duduk dengan sebuah map tebal di tangannya. Reza berdiri kaku di tengah ruangan, merasakan tatapan tajam Aisyah menusuknya. Aisyah, ia memulai, suaranya sedikit serak, apa-apaan ini? Kenapa kamu melakukan semua ini? Aisyah menatapnya datar. Duduk, Reza. Kita bicara baik-baik. Reza terpaksa duduk di kursi tunggal di hadapan mereka, merasa seperti terdakwa di pengadilan. Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan. Aisyah memulai, suaranya rendah dan terkontrol, perselingkuhanmu dengan Siska, kebohonganmu, dan yang paling parah, tamparanmu kepadaku. Reza segera menyela. Tamparan itu kecelakaan. Aisyah, aku hilaf. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud. Aisyah mengangkat alis, sebuah ekspresi sarkasme yang tipis. Sebuah tamparan yang disengaja demi membela pelakor itu kamu sebut hilaf? Setelah semua yang kita bangun, semua pengorbanan yang kubuat, setelah semua cinta dan kepercayaan yang kuberikan padamu. Aku bisa jelaskan, Aisyah, aku menyesal. Sungguh, aku menyesal. Reza mencoba merendahkan diri. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku salah. Aku bersedia melakukan apa saja agar kita kembali seperti semula. Ia mencoba meraih tangan Aisyah, namun Aisyah menariknya menjauh. Kembali seperti semula? Aisyah tertawa pelan, tanpa suara. Tidak ada lagi, semula, Reza. Fondasi itu sudah hancur. Dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Oleh kebohonganmu, pengkhianatanmu, dan tamparanmu yang mematikan itu. Bram maju sedikit, meletakkan map tebal di meja. Bapak Reza, Nyonya Aisyah telah mengambil keputusan final. Beliau telah mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Anda, termasuk foto-foto dan saksi. Beliau juga memiliki bukti fisika DRT yang Anda lakukan. Dan yang paling penting,
Semua aset utama perusahaan dan properti pribadi yang selama ini Anda nikmati, secara hukum berada di bawah kendali penuh Nyonya Aisyah. Reza melirik map itu dengan jijik. Ini jebakan. Kalian berdua bekerja sama menipuku. Menipu? Aisyah menatapnya tajam. Aku membangun semuanya, Reza. Aku yang mengelola keuangan, aku yang mengurus legalitasnya. Kamu hanya sibuk dengan citra dan koneksi. Kamu terlalu percaya diri, terlalu sombong, hingga tidak menyadari bahwa wanita di sampingmu jauh lebih cerdas dari yang kamu kira. Aisyah mengambil beberapa lembar dokumen dari map. Ini adalah surat-surat pembekuan rekening bankmu. Ini adalah bukti pengalihan saham-saham Adiningrat Corp. Yang atas namaku. Dan ini adalah sertifikat kepemilikan penthouse ini, yang sudah sah menjadi milikku sepenuhnya. Ia menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Reza. Reza membacanya dengan mata gemetar. Wajahnya semakin pucat, seolah melihat hantu. Ia tahu semua ini nyata. Tanda tangan Aisyah, stempel resmi, nama Bram sebagai penasihat hukum. Semua tak terbantahkan. Kamu mengambil semuanya? Bisik Reza, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak semuanya, Reza, sahut Aisyah, dengan nada datar. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi hakku sejak awal. Apa yang kamu nikmati selama ini adalah bagian dari kerja kerasku, yang kamu cemari dengan pengkhianatan. Aku tidak bisa hidup tanpa semua ini, Aisyah. Aku akan bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi. Reza mulai merengek, nada suaranya berubah menjadi putus asa. Itu adalah konsekuensi dari pilihanmu, kata Aisyah, tanpa belas kasihan. Kamu memilih untuk menghancurkan kepercayaanku. Kamu memilih untuk menamparku demi wanita lain. Sekarang, kamu akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku akan menceraikanmu, lanjut Aisyah, suaranya tegas. Dan aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Dengan bukti-bukti yang kumiliki, dan fakta bahwa kamu telah melakukan KDRT serta perselingkuhan, aku yakin pengadilan akan memihak padaku. Reza melompat dari kursinya, wajahnya merah padam lagi. Tidak. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku tidak mau. Aku tidak akan tanda tangan surat cerai itu. Ia mencoba menggapai Aisyah lagi, namun Bram segera berdiri di antara mereka. Tenang, Bapak Reza, kata Bram dengan suara tegas. Jika Anda menolak, kami akan mengajukan gugatan cerai. Prosesnya mungkin akan lebih panjang, tapi hasil akhirnya akan sama. Bahkan mungkin lebih merugikan Anda, karena semua fakta perselingkuhan dan KDRT akan terekspos ke publik. Kata, publik, membuat Reza terdiam. Reputasinya adalah segalanya baginya. Jika semua ini terungkap, ia tidak hanya kehilangan harta, tapi juga nama baiknya. Aku mencintaimu, Aisyah. Reza mencoba jurus terakhirnya, air mata mulai menggenang di matanya, mencoba memanipulasi Aisyah dengan dalih cinta atau penyesalan. Aku sungguh mencintaimu. Aku hanya butuh kesempatan kedua. Kita bisa memperbaikinya. Kumohon. Aisyah menatap air mata buaya Reza, tanpa sedikit pun ekspresi. Cinta? Ia mencibir. Cinta tidak menampar, Reza. Cinta tidak mengkhianati. Cinta tidak membuat seseorang merasa seperti sampah. Aku sudah memberimu kesempatan puluhan kali, setiap kali aku menepis kecurigaanku. Sekarang, giliranku untuk tidak memberimu kesempatan. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku tidak butuh penyesalanmu. Yang kubutuhkan sekarang hanyalah hidup tenang tanpa bayanganmu. Dan kamu tidak pantas mendapatkan apapun dariku. Reza tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Ia duduk terhenyak di kursi ruang tamu penthouse yang dulu ia anggap miliknya, yang kini terasa asing dan dingin. Surat-surat kepemilikan yang diberikan Aisyah masih di tangannya, terasa panas seperti bara api. Aisyah telah mengambil alih segalanya. Bukan hanya aset perusahaan, tetapi juga harga dirinya, dan kini, tempat tinggalnya. Aisyah berdiri di hadapannya, tak menunjukkan secercah pun emosi. Matanya sedingin es. Aku rasa semuanya sudah jelas, Reza, ucap Aisyah, suaranya datar, tanpa nada. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Reza mendongak, tatapan putus asa dan sedikit amarah terlihat di matanya. Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin mengusirku dari sini. Ini rumah kita. Aku punya hak. Hak? Aisyah tersenyum tipis. Sarkasme tersirat di balik senyum itu. Hak apa yang kamu bicarakan, Reza? Kamu sudah menampar istrimu sendiri demi seorang wanita lain di rumah ini. Kamu pikir kamu masih punya hak setelah itu? Bram, pengacara Aisyah,
maju selangkah. Bapak Reza, Nyonya Aisyah sudah menjelaskan. Secara hukum, penthouse ini sepenuhnya atas nama Nyonya Aisyah. Semua bukti pembelian dan pembayaran cicilan jelas. Bahkan, sejak awal pembangunan, Nyonya Aisyah memang sudah mempersiapkan ini secara pribadi. Reza bangkit dari kursinya, tubuhnya bergetar. Aku tidak akan pergi. Ini tidak adil. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ia mencoba melangkah ke arah Aisyah, namun Bram segera menghalangi. Jangan coba-coba, Reza, peringatan Aisyah, suaranya tajam. Kamu tahu persis apa yang akan terjadi jika kamu mencoba main-main. Tiba-tiba, pintu penthouse terbuka. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk, berdiri di ambang pintu, menunggu instruksi. Mereka adalah petugas keamanan yang sama yang mengusir Reza dan Siska beberapa hari lalu. Kehadiran mereka seolah penegas bahwa Aisyah benar-benar serius. Saya rasa Tuan Reza membutuhkan bantuan untuk mengemasi barang-barangnya, kata Aisyah, menatap para petugas keamanan. Pastikan dia hanya membawa barang-barang pribadinya. Tidak ada aset lain, tidak ada dokumen perusahaan, tidak ada apapun yang bukan miliknya secara pribadi. Reza membelalakan mata. Kamu gila, Aisyah, kamu tidak bisa mengusirku seperti penjahat. Kamu yang membuat dirimu menjadi penjahat, jawab Aisyah dingin. Pergi, Reza. Aku sudah cukup sabar. Dan jangan berani-berani kembali ke sini. Reza mencoba menolak, namun petugas keamanan sudah melangkah mendekatinya. Salah satu dari mereka dengan sopan namun tegas meraih lengan Reza. Mohon kerjasamanya, Bapak. Kami hanya menjalankan tugas. Rasa malu dan marah menyelimuti Reza. Diusir dari rumahnya sendiri, di depan petugas keamanan, seperti seorang pengemis. Ia menatap Aisyah penuh kebencian, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Namun, tatapan Aisyah tak gentar sedikit pun. Kamu akan menyesali ini, Aisyah. Aku akan membalas dendam, ancam Reza, suaranya pecah. Aisyah hanya mengangkat bahu. Silakan saja. Tapi pastikan kamu punya sesuatu untuk dibalas. Karena setelah ini, kamu tidak akan punya apa-apa. Petugas keamanan menggiring Reza menuju kamar utama. Reza hanya diizinkan mengambil beberapa pakaian dan barang-barang pribadi yang muat dalam sebuah koper kecil. Semua perhiasan, jam tangan mewah, bahkan ponsel genggam dan laptop kantornya yang ia pakai selama ini, ditinggalkan. Itu semua adalah aset perusahaan atau pemberian Aisyah yang kini telah dicabut haknya. Setiap langkah Reza menuruni lift, meninggalkan penthouse itu, terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia melihat sekilas para penghuni lain yang berpapasan di lobi, mencoba menyembunyikan wajah malunya. Mantan CEO yang kini tak punya apa-apa. Ia diusir dari rumahnya sendiri, dari kehidupan mewahnya, tanpa membawa apapun kecuali kehampaan dan dendam yang membara. Ketika pintu lift menutup di belakang Reza, Aisyah menghela napas. Bukan lega yang meledak, melainkan kelegaan yang hampa. Pertarungan belum usai, tapi satu babak penting telah dimenangkan. Ia kini benar-benar sendiri di rumahnya, di istananya. Tidak ada lagi bayangan Reza, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Bram mendekati Aisyah. Semuanya beres. Aisyah, dia tidak punya klaim hukum lagi atas properti ini. Terima kasih, Bram, ujar Aisyah, suaranya sedikit bergetar kali ini. Kelelahan yang selama ini ia tahan, mulai terasa. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Sudah kewajibanku, jawab Bram. Sekarang, fokus pada dirimu sendiri. Proses perceraian akan segera dimulai. Kita akan urus secepatnya. Aisyah mengangguk. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kota. Langit senja mulai mewarnai cakrawala dengan jingga dan ungu. Sebuah babak baru telah dimulai. Babak yang penuh luka, namun juga penuh harapan. Ia telah mengusir bayangan gelap dari kehidupannya. Kini, saatnya ia membersihkan diri dari sisa-sisa kehancuran dan mulai membangun kembali dirinya, sepotong demi sepotong. Reza telah pergi, bersama dengan semua kenangan pahit itu. Dan Aisyah, dengan tekadnya yang membara, siap melangkah maju, sendirian. Setelah badai berlalu, keheningan yang tersisa bisa jadi lebih memekakan telinga daripada deru angin. Bagi Aisyah, pengusiran Reza adalah titik balik yang menyakitkan, namun juga pembebasan yang tak terduga. Penthouse yang dulunya menjadi saksi bisu kebohongan kini terasa lapang, namun juga sepi. Hari-hari pertama pasca pengusiran, Aisyah memang merasakan kehampaan yang luar biasa. Bagaimanapun, 10 tahun hidup bersama seseorang tidak bisa dihapus begitu saja. Ada bagian dari dirinya yang masih terbiasa dengan keberadaan Reza,
dengan rutinitas yang mereka bangun. Ia mencoba fokus pada pekerjaan, namun pikirannya sering melayang. Bayangan tamparan itu, senyum sinis Siska, dan tatapan penuh pengkhianatan Reza, sesekali muncul, memicu rasa perih yang tersembunyi. Ia mulai mengalami kesulitan tidur. Malam-malam yang panjang ia habiskan dengan menatap langit-langit, mencoba memproses semua yang terjadi. Kehilangan bukan hanya soal aset atau pernikahan, tapi juga kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, pada pilihan hidupnya. Untungnya, Aisyah tidak sendiri. Di tengah keterpurukannya, dua sahabat setianya, Maya dan Aldo, muncul sebagai pilar dukungan yang tak tergoyahkan. Maya, seorang desainer fashion terkemuka dengan jiwa bebas dan humor yang tajam, adalah orang pertama yang Aisyah hubungi. Tanpa banyak bicara, Maya langsung datang, membawa es krim dan tisu, lalu duduk di samping Aisyah, membiarkan Aisyah menangis dalam diam. "Menangislah, Sa," kata Maya lembut, mengusap punggung Aisyah. "Tidak apa-apa. Kamu manusia, bukan robot." Aldo, teman kuliah mereka yang kini menjadi direktur kreatif di agensi iklan raksasa, juga turut memberikan dukungan. Aldo adalah sosok yang tenang, logis, namun penuh perhatian. Ia datang membawakan makanan sehat dan buku-buku motivasi. "Apapun yang kamu butuhkan, Sa, aku siap." Mereka berdua tidak pernah menghakimi. Mereka hanya ada di sana, menjadi telinga yang setia, bahu untuk bersandar, dan sesekali memberikan hiburan ringan untuk mengalihkan pikiran Aisyah dari kegelapan. Maya akan mengajak Aisyah menonton film konyol, atau memaksanya mencoba resep masakan baru. Aldo akan membahas proyek-proyek bisnis yang menarik, perlahan mengembalikan fokus Aisyah pada dunia profesionalnya. "Kamu harus bangkit, Sa," kata Aldo suatu sore, saat mereka minum kopi di balkon penthouse. "Adi Ningrat Corp tidak bisa tanpamu. Dan yang lebih penting, kamu tidak bisa menyerah pada dirimu sendiri." Selain dukungan teman-teman, keluarganya juga menjadi sumber kekuatan. Ibu Aisyah, seorang wanita sederhana namun tangguh, datang dan tinggal bersamanya beberapa hari. Pelukan ibunya, masakan rumahan, dan doa-doa tulus, perlahan menyembuhkan luka batin Aisyah. Ayah Aisyah, meskipun tak banyak bicara, menunjukkan dukungannya dengan cara khasnya. Memastikan keamanan penthouse diperketat dan sesekali bertanya tentang perkembangan kasus hukum. Perlahan tapi pasti, Aisyah mulai menemukan kembali pijakannya. Ia kembali ke kantor, lebih fokus dan lebih tegas dari sebelumnya. Rasa sakit itu, alih-alih menghancurkannya, justru menjadi bahan bakar. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada Reza, bahwa ia bisa berdiri tegak, bahkan lebih kuat tanpa dirinya. Ia bekerja lebih keras, mengambil alih semua tanggung jawab yang dulu diemban Reza, dan bahkan memulai beberapa proyek baru yang inovatif. Para staf, yang merasakan ketegangan di antara Aisyah dan Reza sebelumnya, kini melihat Aisyah yang lebih karismatik dan inspiratif sebagai pemimpin tunggal mereka. Aisyah juga mulai mencari bantuan profesional. Ia mengunjungi seorang terapis, bukan karena ia merasa gila, tetapi karena ia ingin menyembuhkan luka batinnya dengan cara yang sehat. Sesi terapi membantunya memproses trauma pengkhianatan dan tamparan itu, mengajarkannya untuk memaafkan, bukan demi Reza, tetapi demi kedamaian dirinya sendiri. Ia belajar bahwa memaafkan bukanlah melupakan atau membenarkan, melainkan melepaskan beban yang tidak perlu ia pikul. Di tengah kesibukannya, ia juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia kembali menekuni yoga, hobi yang dulu sempat terbengkalai. Ia juga mulai bergabung dengan klub buku, memperluas lingkaran sosialnya di luar dunia bisnis. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, secangkir teh hangat di pagi hari, tawa lepas bersama teman-teman, atau sekadar menikmati matahari terbit dari balkon penthouse-nya. Suatu sore, saat ia sedang berolahraga di gym pribadinya, Aisyah melihat pantulan dirinya di cermin. Bekas tamparan di pipinya sudah hilang sepenuhnya. Namun, ada perubahan yang lebih dalam. Matanya kini memancarkan kekuatan yang berbeda, ketenangan yang lebih dalam, dan sebuah cahaya optimisme yang baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat seorang wanita yang selamat dari badai, seorang phoenix yang bangkit dari abunya, lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa tamparan itu, meskipun menyakitkan, adalah sebuah pukulan penyelamat yang membangunkan dirinya dari ilusi. Reza telah menghancurkan pernikahannya, tetapi ia juga telah membebaskannya. Membebaskannya untuk menjadi dirinya yang sejati, Aisyah Adiningrat yang mandiri, kuat, dan bahagia tanpa bayangan seorang pria yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Kebangkitan sang Phoenix baru saja dimulai. Sementara Aisyah perlahan bangkit dari keterpurukan, hidup Reza justru meluncur bebas ke jurang kehancuran.
Setelah diusir dari penthouse dan semua asetnya dibekukan, Reza merasakan bagaimana rasanya menjadi bukan siapa-siapa. Ia tak lagi punya akses ke rekening perusahaan, kartu kreditnya ditolak di mana-mana, dan mobil-mobil mewahnya kini berada di garasi Aisyah. Ia adalah mantan CEO yang kini hanya bermodal pakaian di badan. Malam-malam pertamanya setelah pengusiran adalah mimpi buruk. Ia mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya, namun teleponnya hanya dijawab dengan nada sopan namun dingin. Reputasi Reza, yang selama ini dibangun di atas citra karismatik dan kesuksesan, mulai runtuh. Berita tentang keretakan rumah tangganya dengan Aisyah, meskipun belum terungkap detailnya ke publik, mulai menyebar di kalangan elit bisnis. Banyak yang mulai menjauh, takut terlibat dalam masalah hukum yang mungkin timbul, atau sekadar enggan berurusan dengan orang yang dianggap jatuh. Satu-satunya harapannya adalah Siska. Reza meneleponnya berkali-kali, mengirim pesan-pesan memohon bantuan. Namun, ponsel Siska tak pernah aktif. Akhirnya, setelah beberapa hari, ia berhasil menghubungi Siska. "Siska, kamu di mana? Kenapa tidak bisa dihubungi? Aku butuh bantuanmu." Reza berbicara dengan nada panik, suaranya putus asa. Suara Siska di seberang sana terdengar dingin, jauh dari rayuan manis yang dulu sering ia dengar. "Reza, ada apa? Aku sibuk." "Sibuk? Aku sedang diusir dari rumah. Semua asetku diambil Aisyah. Aku tidak punya apa-apa. Kamu harus membantuku." Terdengar tawa sinis dari Siska. "Membantumu? Membantumu untuk apa? Reza? Kamu pikir aku akan tetap bersamamu setelah kamu jadi miskin seperti ini? Aku bersamamu karena kamu CEO kaya, punya segalanya. Sekarang kamu tidak punya apa-apa, buat apa aku bersamamu?" Kata-kata Siska menusuk Reza lebih dalam dari tamparan Aisyah. Ia merasa seperti ditikam dari belakang. "Siska, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku melakukan semua ini demi kamu." "Demi aku? Jangan konyol, Reza. Kamu hanya melakukan itu demi dirimu sendiri. Aku sudah menemukan orang lain yang lebih menjanjikan. Selamat tinggal, Reza." Siska memutuskan panggilan. Ponsel jatuh dari tangan Reza. Ditinggalkan oleh Aisyah, dan sekarang, ditinggalkan oleh Siska. Ia benar-benar sendirian. Rasa hampa yang luar biasa melandanya. Ia mencoba bekerja serabutan, melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Namun, ia tidak punya keahlian khusus di luar mengelola perusahaan besar yang kini bukan miliknya. Hidupnya berubah menjadi lingkaran setan. Tanpa uang, ia tak bisa memulai apa-apa. Tanpa reputasi, tak ada yang mau membantunya. Reza mulai sering terlihat di tempat-tempat yang dulunya sering ia kunjungi dengan Aisyah. Ia berharap bisa bertemu Aisyah, memohon belas kasihan. Suatu sore, ia melihat Aisyah keluar dari restoran mewah bersama Maya dan Aldo. Aisyah terlihat begitu bersinar, tawa lepasnya mengalir, jauh lebih bahagia daripada saat bersamanya. Reza merasa cemburu, sakit hati, dan marah. Ia mencoba mendekati Aisyah, namun dihalangi oleh petugas keamanan yang sigap. "Nyonya Aisyah tidak mau diganggu," kata mereka. Reza tidak menyerah. Ia mencoba mengirim pesan-pesan panjang, email memohon, bahkan mencoba datang ke kantor Aisyah, namun selalu dihalau. "Aisyah, kumohon. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku menyesal. Biarkan aku kembali ke perusahaan, aku akan bekerja keras. Aku akan melakukan apapun," tulisnya dalam sebuah email yang entah bagaimana berhasil menembus filter Aisyah. Aisyah membaca email itu di meja kerjanya. Wajahnya tetap datar. Ia sudah mendengar semua ini sebelumnya, dari banyak pebisnis yang jatuh. Ia telah menyembuhkan luka batinnya, dan tidak ada tempat lagi untuk belas kasihan pada Reza. Ia membalas singkat, "Penyesalanmu tidak mengubah apapun, Reza. Aku sudah menutup pintu itu. Hidupku lebih baik tanpamu. Nikmati konsekuensi dari perbuatanmu." Jawaban Aisyah yang dingin dan tegas itu menghantam Reza seperti palu godam. Ia tahu, Aisyah tidak akan pernah memberinya kesempatan lagi. Ia mencoba menjual beberapa barang pribadinya yang tersisa, seperti jam tangan warisan keluarga atau cincin pernikahan yang masih ia simpan, demi menyambung hidup. Namun, itu tidak cukup. Ia akhirnya harus pindah ke kamar sewaan sempit di pinggiran kota, hidup dengan sisa-sisa harga diri yang terus terkikis. Hidup Reza kini hanyalah bayangan dari kemewahan yang pernah ia miliki. Ia melihat berita di televisi, wajah Aisyah terpampang sebagai wanita terinspiratif, yang baru, memimpin Adiningrat Corp. Menuju puncak kesuksesan yang lebih tinggi. Ia melihat foto-foto Aisyah di majalah-majalah, tampak anggun, berkuasa, dan sangat bahagia.
Sementara itu, Reza terpuruk. Ia kehilangan berat badan, penampilannya berantakan, dan matanya selalu memancarkan kekosongan. Karma itu nyata. Dulu, ia menampar Aisyah demi membela wanita lain dan mengkhianati kepercayaan. Kini, ia sendiri yang merasakan tamparan tak terlihat dari kehidupan. Ia kehilangan segalanya. Istri, harta, kekasih, teman, bahkan kehormatan. Ia menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, sendirian, dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Bagi Aisyah, hidup pasca Reza adalah sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warna baru. Ia tidak lagi dihantui bayang-bayang pengkhianatan atau rasa sakit. Proses hukum perceraian berjalan mulus, jauh lebih cepat dari dugaan, berkat bukti-bukti kuat yang Aisyah miliki dan kesaksian Bram yang tak terbantahkan. Reza, tanpa kekuatan finansial dan dukungan hukum, tak bisa berbuat banyak selain menerima. Perceraian itu resmi, dan Aisyah kini bebas, sepenuhnya mandiri. Keberhasilan di pengadilan hanyalah salah satu pemicu kebahagiaan baru Aisyah. Fokus utamanya kini adalah Adiningrat Corp. Dengan Reza yang sudah tidak ada, Aisyah mengambil alih kendali penuh atas setiap aspek perusahaan. Ia merombak struktur organisasi, mempromosikan karyawan-karyawan berprestasi, dan menerapkan visi-visi inovatif yang dulu sempat tertahan oleh gaya konservatif Reza. Di bawah kepemimpinannya, Adiningrat Corp tidak hanya stabil, tetapi justru melesat jauh ke depan. Proyek-proyek baru bermunculan, keuntungan meningkat pesat, dan reputasi perusahaan semakin cemerlang. Aisyah sering terlihat di majalah-majalah bisnis, menjadi keynote speaker di berbagai forum ekonomi, dan diundang dalam wawancara televisi. Ia tidak lagi tampil sebagai istri CEO, melainkan sebagai Aisyah Adiningrat, wanita pebisnis ulung yang berdiri kokoh di puncak kesuksesannya sendiri. Sosoknya memancarkan aura kekuatan, kebijaksanaan, dan pesona yang tak terbantahkan. Ia adalah inspirasi bagi banyak wanita, simbol bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang luar biasa. Di luar karirnya, Aisyah juga menata kembali kehidupan pribadinya. Ia tidak lagi membiarkan pekerjaannya menguasai seluruh hidupnya. Setelah sesi terapi yang membantunya berdamai dengan masa lalu, Aisyah menyadari pentingnya keseimbangan. Ia mendedikasikan waktu untuk dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang ia cintai dan sempat terbengkalai. Yoga bukan lagi sekadar hobi, melainkan ritual harian yang menenangkan jiwanya. Ia juga mulai melakukan perjalanan solo ke tempat-tempat yang selalu ingin ia kunjungi, menikmati keindahan alam dan budaya baru tanpa terbebani oleh jadwal atau keinginan orang lain. Lingkaran pertemanannya semakin luas. Maya dan Aldo tetap menjadi sahabat setia, sering menghabiskan waktu bersama, tertawa lepas, dan berbagi cerita. Melalui mereka, Aisyah bertemu dengan banyak orang baru dari berbagai latar belakang, membuka wawasannya dan memperkaya hidupnya. Ada tawaran-tawaran kencan yang datang, tentu saja. Dari pengusaha sukses, seniman karismatik, hingga petualang muda. Namun, Aisyah tidak terburu-buru. Ia menikmati kebebasan dan kemandiriannya. Baginya, kebahagiaan sejati kini berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari ketergantungan pada orang lain. Meskipun demikian, ada satu sosok yang mulai menarik perhatiannya, seorang arsitek lanskap bernama Arya. Arya adalah rekan bisnis dalam salah satu proyek properti terbaru Adiningrat Corp. Ia memiliki mata yang hangat, senyum tulus, dan selera humor yang cerdas. Tidak seperti Reza yang ambisius dan penuh perhitungan, Arya adalah sosok yang lebih membumi, tenang, dan memiliki passion mendalam terhadap karyanya. Interaksi mereka dimulai dari profesional, membahas detail desain taman dan tata ruang hijau untuk kompleks perumahan mewah. Namun, obrolan itu perlahan berkembang ke hal-hal pribadi. Arya tidak tahu detail tentang masa lalu Aisyah. Ia hanya melihat Aisyah sebagai seorang wanita yang tangguh, cerdas, dan memesona. Ia tak mencoba mengesankan Aisyah dengan kekayaan atau kekuasaan, melainkan dengan pemikirannya, perhatiannya, dan kejujurannya. Suatu sore, setelah meeting panjang, Arya mengajak Aisyah minum kopi di sebuah kafe kecil dengan suasana nyaman. "Kamu tahu, Bu Aisyah," kata Arya sambil tersenyum, "saya kagum dengan bagaimana Anda memimpin perusahaan. Energi Anda menular." Aisyah tersenyum tipis. "Terima kasih, Arya. Ini semua karena tim yang hebat." "Bukan hanya itu," sanggah Arya. "Ada aura yang berbeda pada Anda. Seperti seseorang yang telah melewati badai dan kini menemukan kedamaiannya." Aisyah menatap Arya, ada kejujuran di mata pria itu yang membuat hatinya sedikit menghangat. Ia tidak pernah mencari pengganti Reza, tidak juga mencari cinta lagi. Namun, kehadiran Arya terasa berbeda. Tidak ada tekanan, hanya rasa nyaman yang perlahan tumbuh. Mungkin saja,
di masa depan, ada tempat untuk sosok baru dalam hidupnya. Atau mungkin ia akan memilih untuk tetap menikmati kebebasan sebagai wanita mandiri yang kuat, tanpa ikatan romantis. Aisyah tidak memaksakan apapun. Ia membiarkan hidup mengalir, menikmati setiap momennya. Ia telah menemukan kedamaian batin. Luka-luka masa lalu telah berubah menjadi bekas luka yang menjadi pengingat akan kekuatan dan ketahanannya. Aisyah kini tahu siapa dirinya. Ia adalah seorang pejuang, seorang pemenang, dan seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan sejati di antara puing-puing masa lalu yang menyakitkan. Lembaran baru dalam hidupnya sudah terbuka lebar, dan ia siap mengisi setiap halamannya dengan cerita-cerita baru yang indah dan penuh makna. Kehidupan Aisyah kini ibarat sungai yang mengalir tenang setelah melewati jeram dan bebatuan tajam. Perjalanannya jauh dari mulus, namun setiap luka dan rintangan telah mengukir kekuatan yang tak tergantikan dalam dirinya. Ia duduk di balkon penthouse-nya, menikmati semilir angin sore yang membawa aroma melati. Di tangannya, sebuah buku harian lama yang berisi coretan dan impian-impiannya saat muda. Ia tersenyum tipis, mengenang kembali Aisyah yang dulu, Aisyah yang begitu lugu dan penuh cinta, namun juga rapuh dalam keyakinannya pada orang lain. Tamparan itu, sebuah tamparan fisik yang menyakitkan, dan tamparan emosional yang jauh lebih menghancurkan. Namun, ironisnya, tamparan itulah yang menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya. Sebelum tamparan itu, Aisyah adalah wanita yang bersembunyi di balik bayangan, pasangan emas. Ia adalah otak di balik kesuksesan, namun membiarkan Reza menjadi wajahnya, bahkan dalam kebahagiaan pribadinya. Ia terlalu banyak memberi, terlalu banyak percaya, hingga lupa untuk menjaga dirinya sendiri. Kini, ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami adalah sebuah berkah terselubung. Tanpa kehancuran itu, ia mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Ia mungkin akan terus hidup dalam ilusi pernikahan yang sempurna, terus membiarkan dirinya diabaikan dan dikhianati. Tamparan itu, bagai sambaran petir, membakar habis ilusi itu, memaksanya untuk melihat kenyataan pahit, dan memberinya keberanian untuk bangkit. Pelajaran pertama yang Aisyah petik adalah kemandirian sejati. Dulu, ia pikir kemandirian adalah memiliki karir sukses dan aset pribadi. Namun, ia baru menyadari bahwa kemandirian sejati adalah kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya secara finansial, tetapi juga emosional dan mental. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, apalagi dari seorang pria. Kebahagiaannya bukan tergantung pada hubungan, melainkan pada kemampuannya untuk mencintai dirinya sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilainya. Pelajaran kedua adalah tentang kekuatan memaafkan. Bukan memaafkan Reza untuk membenarkan perbuatannya, tetapi memaafkan demi kebebasan dirinya sendiri. Dendam yang membara di awal memang memberinya energi untuk bergerak, untuk mengambil alih kehidupannya. Namun, ia tahu bahwa dendam yang berkepanjangan hanya akan menjadi racun yang menggerogoti jiwanya. Dengan bantuan terapi dan introspeksi diri, ia belajar melepaskan kemarahan dan kepahitan itu. Ia memaafkan Reza bukan karena Reza pantas dimaafkan, melainkan karena Aisyah pantas mendapatkan kedamaian. Ia tidak lagi memikirkan Reza, apalagi membencinya. Reza telah menjadi bagian dari masa lalu yang ia tinggalkan jauh di belakang. Pelajaran ketiga adalah tentang nilai sebuah hubungan yang sehat. Perjalanannya mengajarkannya untuk lebih selektif dalam memilih siapa yang ia biarkan masuk ke dalam lingkarannya. Ia kini menghargai teman-teman seperti Maya dan Aldo, yang tetap ada bahkan di titik terendahnya. Ia juga lebih menghargai keluarganya, yang selalu menjadi pelabuhan terakhirnya. Jika suatu hari ia memutuskan untuk membuka hati lagi untuk cinta, ia tahu ia akan mencari hubungan yang didasari kejujuran, rasa hormat, dan saling mendukung, bukan sekadar cinta buta atau tampilan luar. Sosok seperti Arya, yang muncul perlahan dengan ketulusan dan dukungan tanpa pamrih, mungkin saja menjadi babak baru yang ia izinkan untuk berkembang, namun tanpa paksaan. Hidup Reza, di sisi lain, menjadi antitesis dari kebangkitan Aisyah. Kabar tentang kejatuhannya menyebar luas. Ia tak hanya kehilangan harta, tapi juga nama baiknya. Mantan rekan bisnis menjauhinya, teman-teman sosialnya menghilang. Siska, wanita yang ia bela mati-matian, meninggalkannya begitu ia tak punya apa-apa. Reza terpuruk dalam kehinaan dan penyesalan yang terlambat. Ia hidup dalam bayang-bayang masa lalunya yang gemilang, terjebak dalam karma yang ia ciptakan sendiri. Bagi Aisyah, kehancuran Reza bukanlah puncak balas dendam yang harus dirayakan, melainkan sekadar konsekuensi logis dari perbuatannya. Ia tak lagi merasakan kepuasan dari itu, hanya sebuah pengingat akan kebenaran hukum alam. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Aisyah memejamkan mata, merasakan angin membelai wajahnya.
Ia telah melangkah jauh dari wanita yang menangis diinjak-injak harga dirinya. Ia kini adalah seorang pemimpin bisnis yang disegani, seorang wanita mandiri yang utuh, dan seorang individu yang telah menemukan kedamaian batin. Kisah Aisyah bukan hanya tentang pembalasan dendam, tetapi lebih dari itu, ini adalah kisah tentang transformasi. Dari korban menjadi pemenang, dari rapuh menjadi tangguh, dari ilusi menjadi kenyataan. Bab terakhir ini adalah refleksi tentang kekuatan seorang wanita yang berani menghadapi pengkhianatan, bangkit dari abu kehancuran, dan membangun kembali dirinya menjadi versi yang jauh lebih kuat dan lebih bahagia. Aisyah tidak hanya mendapatkan kembali asetnya, ia mendapatkan kembali jiwanya. Dan ia berdiri tegak, memancarkan harapan bagi setiap wanita yang pernah merasakan pengkhianatan, bahwa bahkan dari titik terendah sekalipun, kebangkitan adalah mungkin. Asalkan ada kemauan, keberanian, dan tekad untuk berjuang demi diri sendiri. Hidupnya adalah bukti bahwa kadang-kadang, sebuah tamparan yang menyakitkan justru bisa menjadi dorongan terkuat menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati.